Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita ada di rumahnya Chef Michelle. Dan pada hari ini kita diajak nih sama Chef Michelle untuk ngobrolin tentang satu campaign. Programnya berjudul Feed Gaza Now. Karena teman-teman tahu pada zaman ini di Gaza ini sedang dilakukan program orang-orang yang memang sengaja dibikin lapar dan mereka benar-benar sulit sekali, bahkan ada banyak sekali anak-anak yang meninggal wafat karena mereka tidak punya makanan. Karena itu program Feed Gaza Now ini adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk mensuplai dapur-dapur umum yang ada di Gaza. Dan pada hari ini kita masak bersama Chef Michelle yang sudah hampir 2 years you are doing like Palestinian cook now, Palestinian food now, ya. So can you explain to us about the program or something? Jadi si Feed Gaza, jadi Friends of Palestine ini is a network. Di Indonesia ada juga, di Malaysia ada juga, nanti dia ada juga di Thailand. Dan di Gaza ini they're one of the biggest field kitchens. So they operate out of the central, out of the north, and near the Rafah border. Okay. Nah kalau misalnya untuk masalah, aku sempat bahas juga sama CEO-nya mereka. Sekarang tuh keadaan di sana tuh kondisinya seperti apa sih? Aku pengen tahu kan. What is it like really on the ground? And they're like, and he tells me ya kalau misalnya tergantung pasar-pasaran dan itu pun kalau ada dan harganya akan selalu fluktuasi, which is kadang-kadang daging sulit, daging udah impossible to find. Ya jadi situasi yang di sana adalah fresh food is very very hard to find dan itu pun kalau misalnya cari, jadi beras itu sangat mahal. Roti almost impossible. So right now what you're relying on is staple goods, right? Kayak flour, beras, beans. That's all yang shelf stable kan. Kita lagi ngomongin bahan yang bisa disimpan lama. Dan itu pun juga kaleng-kalengan pun juga udah mulai habis di sana. Jadi kalau misalnya dulu sebelum this recent deliberate hunger, I would say punishment. Collective punishment itu tuh kalau misalnya anak-anak itu terima daging kan di sana kan satu dapur itu anak-anak akan datang, what do you have today? Terus mereka akan bilang kayak oh today we have chicken, terus nanti mereka bakal lari ke semua kasih they're having chicken today gitu kan, jadi kan mereka akan lari datang. Dan di sana itu in order to run the field kitchen aja it is a minimum 35 juta. And 35 juta itu tuh 35 juta it can feed like about 50,000 people. It's a lot. So 50,000. The kitchen can run up to 50,000. Okay. Kapasitas itu bisa sampai 50,000. Nah kalau misalnya per meal itu you can actually it's like 50,000 per meal. And they can feed one person. And that's not even including kayak obat-obatan, medis-medis yang perlu. It's just basic need food. It's just basic food. And you know people who run this kitchen itu juga volunteers, and 6 of their volunteers have already been killed. By because they're running this kitchen juga is a risk because itu tuh di tengah-tengah genosida. Jadi mereka pun they're running this kitchen is also just a risk. They're trying to feed people out of their goodness of their heart, but mereka juga diserang. That's why they need our help. That's why I think this is very important for us to do. And alhamdulillah. Because I think food is a basic human right to eat. Itu tuh is a very basic human. Dan it's just a basic human right. Di dalam Islam pun kita dikasih tahu bahwasanya berterima kasih pada Tuhan itu minimal harus pada 2 karena aman dan makan. So that's why we have here also Koi here. So this is from the channel Sepulang Sekolah. He is also very like perhatian yang sangat besar untuk saudara-saudara kita di Gaza. Jadi hari ini kita mau bantu Chef Michelle. So now we are at your disposal. So you can order us to do everything basically. Ini hari ini kita bikin makanan yang namanya sumakie. Sumakie ini tuh biasanya dihidangkan saat Eid. It's usually Eid al-Fitr atau mungkin juga Eid al-Adha. And then also it's also served during bright night.
So like festival. So, it's festival usually food. a very festive food. Yeah. Jadi kayak during Idul Fitr, during Idul Adha, terus juga specifically before a bride gets married, the night before ini tuh dihidangkan ke semua orang. So it mean one of us is getting married now. Sure. Yeah. Maybe. Maybe. Maybe No, call. I'm married Oh already. ya, I'm already married juga. Jadi This is gimana? my wedding ring. Salah satu wedding dari ring. kalian mungkin. Yeah, maybe. Tapi ya intinya basically it's usually a celebration. Yeah. And I think we're very lucky because we get to have meat, we get to have Yeah. flour that is fresh. Oh kecuali semalam itu aku keluarin tepung. Ternyata tepung itu tuh udah expired karena baunya tuh agak apek ya. Yeah. Terus aku kayak oh ini kalau misalnya nggak aku siapin karena udah malam juga, aku baru sadar. Dan emang harus siapinnya kan emang malam-malam so that I can cold proof it so the proofing is not too long. Terus kayak aduh ini nggak mungkin jam segini tuh semuanya udah tutup. Yeah. Jadi terpaksalah aku kayak ada. nggak mungkin aku buang. Cause it's like I think about people in Gaza and I'm like oh actually you know they Yeah. have to use this too. Like Yeah. and not only do they have to use expired flour, sometimes they do not have flour. Even animal fodder. Animal feed juga Yeah. kayak mereka harus pakai untuk bikin. Aduh, I cannot imagine kayak makanan kayak kita kan semua punya anak kecil Yeah, kan. yeah. Can you imagine the level of bloatness that like Yeah. the indigestion that mereka harus mengalami gitu, sakit perut, menahan lapar, terus udah gitu mereka harus makan makanan yang expired. Jadi I really feel like today menyiapkan semua ini tuh really is a blessing because if we don't recognize the disadvantage of other people, we have to recognize our advantage juga kan. Of course. So ya nggak ada masalah sih kalau itu dihidangin juga. Karena aku pikir itu juga biar jadi konten bagi teman-teman sekalian because we don't have the people of Gaza doesn't have that luxury to have option to like memilih makanan yang mana yang harus mereka makan. Dan aku pikir kesyukuran kedua terhadap setelah keimanan kan adalah makanan sebenarnya. Nah itu part of it aku rasa. Yeah, so I don't know what the bread is gonna taste like. It might not taste great, but at least we have meat, you know. Yeah, And good we have hearts is more everything. important. Yeah, I think. everything else it really is a blessing. Yeah, So okay. today we have about 2.5 kilos of lamb. And Okay. this is lamb dari Australia. Wow. Dari tadi saya ngeliat itu mulu. Di sini. Ada lem nih. So if you are not comfortable doing cooking with like Sambil talking, ngomong? let us do the talking. Enggak apa-apa sih ya, oke boleh. Ini aku Just tell us what potong. to do. Yeah. Ini aku potong dulu atau kalian mau yang potong? Wow. I think maybe you do it then contohin buat kita nanti kita potong. Yeah. Oke, ini sebenarnya sih cuma dipotong kotak-kotak aja sih. Oke, gimana aku nanti potongin? Aja menurut Anda tidak aja menurut kami loh. Oh gitu. Enggak sih, sebenarnya cuma potong gede-gede aja nggak apa-apa. Oke. Ini kan Oh. gini. Oke. Pisaunya sih lumayan tajam. Siap. Oke. Jadi aku kasih tahu dulu. Oke, gitu ya, segede Gini itu aja, ya. Oke, Segituan. aku potong deh. Segini. Oke. Terus nanti you can put it di sini dulu. Semuanya yang udah dipotong. Nah, jadi di Palestina ini cleanliness, Arab cooks are very very meticulous. So when it comes to cooking tuh cleanliness is number one. Yeah, I mean that's also common sense in every Yeah, of course. in every cuisine ya. Tapi I think they take it a step further juga. Soalnya buat mereka itu ada kata kayak zanaka. Zanaka is like bau gaminess ini tuh harus dihilangkan. Jadi makanya kalau misalnya kita makan makanan Palestina yang ada kambing-kambingan tuh kadang-kadang tuh emang nggak bau. Oh, di sini Bener-bener perengus kecil. namanya. Ya, like gaminess-nya nggak ada, you know what I mean? Ya, terus jadi ini setelah dicuci, we drain it 15 menit supaya darah-darahnya keluar semua. Oke. Baru nanti kita baru masak dan bikin si broth ini. Oke. So the broth has to be clear. Sama juga kalau Chinese people kan instead of tapi kita we don't wash it like this ya. Chinese people tuh kita rebus dulu sampai kotorannya keluar. I think in Arabic it's zafra. Ya zafrahnya keluar itu kita skim terus you can make a very clean broth. Yeah. Oke. Your knowledge is more than us, of course. Okay. In Yeah. terms of food. In terms of food. Yeah. Let me help you. Okay, yeah, let you me can do wash this my one. hand first. Yeah. So what should I do nih? You can cut me too. I have two. Okay. I have two knives. Don't worry. Jangan takut. So can I take the station? Yes, please. Nih, Chef magang. chef magang.
Like bisa, this? tuh bisa. Yeah, of course. Ini potong aja nih. Potong aja. Potongnya gini dulu, and then you can... It's too big. Okay, never mind. Let me do it for you. Kenapa potongnya miring? Gue jadi takut. Ini bisa masak nih kayaknya, Mas Felix. Enggak. But I fast learner. You know. Michelle, you've been cooking Palestinian food for 2 years, right? 2 years. What is your first food? First Palestinian Makluba. Makluba, what is that? Makluba itu nasi. Upside down. Ya, Ini upside down. dibalik down ya. Makluba is mean upside down. Makluba is upside down. Yeah. Dan itu aku juga baru pertama kali bikin itu tuh karena pingin tahu aja kayak oh ya selama ini aku nggak tahu ya makanan Palestina itu sebenarnya itu apa. Jadi key untuk mengenal sebuah culture kan dari makanan Food, nasionalnya yeah. dia kan Benar. ya. Kayak kalau misalnya kita ngomong Thailand kan mungkin Thai gitu yang pertama kali kita pikirin. Nah kalau misalnya untuk makanan Palestina tuh makluba. In Banyak terms sih. of Thai food, maybe like Thai tea. Thai tea ya, right. More like tom yum nggak sih? Tom yum. So what next, chef? Oke, jadi ini kita cuci dulu. He has Oke. made this flour. Ini bisa ditaburin. Taburin. Taburin ya ini. Pakai Ya, tangan. Taburin aja pakai tangan. Iya Pakai dong. tangan. Pakai tangan. Nggak apa-apa, dituangin aja nggak apa-apa. Oh, dituangin. Dituangin pakai juga nggak tangan. apa-apa. Pakai tangan juga kenapa? Nah, Oh, takut-takut salah nih. Enggak, nanti kan ini kan dikasih air. Ini kan cuma Oke. untuk nyuci. oke. Jadi tujuan ini tuh cuma untuk nyuci aja. Nyuci lu. Ini Apa? cuci 15 menit. Iya. Iya. Direndam 15 menit. Cuci Michelle kayak yang kemarin gua ajarin Michelle. Baru ada satu nih. Melunjak. Chef Katanya magang melunjak. belum pernah Iya, ditaruh betul. pisau di dalam perut ya. Oke, jadi So, kenapa kita harus nyuci pakai flour? untuk keluarin darah-darahnya. Oke, ini sama garam. Ini garam, Oke. terus nanti kita kasih apa sih namanya vinegar, cuka. Oh, cuka. Kayak kalau misalnya masakan Chinese kan kita biasanya kan masukin wine. Ya. Ya obviously we cannot use this Of dan course. dari mereka juga dari orang Arab mereka pakai tepung, garam sama si vinegar. Vinegar supaya halus ya. Supaya I think kotoran-kotorannya tuh Keluar. Oke. Itu ya. Jadi kebersihan tuh penting banget dalam makanan karena kita meyakini bahwa makanan tuh adalah part of life. Jadi adalah bagian daripada kehidupan. Katanya you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau kamu makan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, maka kamu juga akan jadi baik dan bersih. Nah kalau orang ini udah jelas makanannya apa ya. Anda bisa lihat dari orangnya. Saya makanannya Tuh lihat situ tuh. lebih baik bersih. Tapi tadi kan Ustadz bilang apa? Iya. Ada makan sama aman. Makan Itu apa sama tadi? aman. Jadi di dalam Al-Quran itu ketika Allah nyampein apa namanya li'ila fi Quraisy ila Ya. fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait Oke. alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Jadi kenapa orang harus berterima kasih pada Allah? Karena ada makan dan ada aman. Iya. Kalau makan nggak ada aman nggak bisa, aman nggak ada makan masih bisa, tapi tetap lapar. Jadi aman dulu yang paling tinggi, baru setelah itu makan. Aman tuh iman sebenarnya. Oh. Nah setelah itu aman makan. tuh sebenarnya iman. Iman juga sama. Nah setelah itu makan tetap. Artinya kedua yang harus kita syukuri setelah faith atau iman adalah makan. Jadi makan ini penting banget. Karena banyak yang salah gara-gara fitnah makan. Contoh Adam, itu fitnahnya makanan, Iya benar. buah, itu kan ya. Iya. Jus Yahudi itu fitnah juga food, Kelihatannya makanan. kayak gini ya. Oke, Jadi kan kita cuci seperti ini. di massage. Ya, you basically just nanti you just drain it. Oke. So Dan for 15 minutes. No, you basically habis ini udah dicuci, langsung drain it. Oke. And then biarin darah-darahnya, kotoran-kotorannya keluar juga. Oke. Selama 15 menit. Ah, 15 so you minutes. can drain it. Oke, Eja.
itu harusnya lu yang bersihin tuh. Chef, do you need help? Yes. You're just Thank you, Chef. making things Thank you, harder. Chef. Kita Bikin repot aja. Kita ada sebenarnya bukan hanya chef magang, tapi kita chef nampang. Gue pas dipanggil Ustadz Felix, ayo kita bantuin Chef Michelle masak. Kayaknya bukan bantuin deh, cuma ayolah. Iya. Lebih ke ngerecokin deh. Oke, jadi ini kita tunggu 15 menit dulu ya. Oke. Oke. Chef, kenapa kalau ibu-ibu kalau misalnya anak-anaknya dekat dapur dia marah? Karena risih kali. Oh, gitu. Oh. Kayak risih kali. Jadi ini Dan kayak juga wilayah- mungkin karena ini dapur tuh kan tempat Wilayah bahaya. kekuasaan ya? Enggak, dan dapur tuh bahaya sebenarnya. Banyak Jadi kita hal-hal gini kan. jadi Lebih kita ke tuh takut kayak mereka Hmm. masak nggak fokus, Iya. takut kenapa-napa. Betul. Chef, ini ada yang menyita mata gue. Itu Apa apa? nih? Palestine di atas tuh. Oh, itu Kayak apa minuman. Palestine Cola ya? Cola. Oh, emang ada. Ada. Palestine Cola. Jadi ini aku dikirimin dari Amerika. Mereka juga kayak pas ngiriminnya, by the way, I don't think we can send you a lot karena mahal kan. Dan Okay. mereka ngirimnya tuh lewat DHL. So they sent me like a box, terus isinya tuh cuman 2 ini. One is Okay. like a sugar-free one and the other one is a sugar one. Jadi mereka tuh 2 bersaudara, mereka bikin si Palestine Cola ini in response to the boycott on Yeah. Coca-Cola. Oh. Ya, ya. Iya. Buat teman-teman yang dari Amerika mau pulang ke Indonesia, siapa tahu mau bawa lagi. Iya, tolong Iya. bawain Palestine Tolong Cola. bawain. Dan rasanya beneran kayak Coca-Cola. Hmm. So I was missing it. Soalnya selama 2 tahun itu aku nggak minum Makan Coca-Cola sama ya, sekali. minum Coca-Cola ya. Siapa yang di Amerika? Bawa Boleh sini. tuh. Tolong bawain yang di Amerika ya. Bawain 2 lah kayak gitu 2. 2 kerat. Nah ya, 2 kerat. Tapi sebelumnya pernah makan makanan Palestina? Aku pernah. Maklubah aku pernah. Tapi belum pernah makan langsung dari orang yang masak di Palestina. Tapi benar-benar ya, maksudku salah satu yang menarik dari Chef Michelle itu adalah ketika bilang bahwa makanan itu adalah gerbang menuju peradaban atau kebudayaan. Jadi kita bisa melihat kebudayaan seseorang itu dari makanannya. Dari makanannya, sebenarnya. benar. Dari titik itu sebenarnya Western food is not so civilized. I don't think so ya. Kalau misalnya kita lihat zaman makan cara makannya, because we're always taught that Western food is the highest form of all food. Of course. Tapi when you look at Western civilization and kulturnya mereka, And how like do you prepare China food? Yeah. and Arab, Even negara Indian. Arab and India itu, they've been doing it for much Yeah. longer. Ya, Ya kayak thousands bayangin of aja years. kayak zaman dahulu Iya. mereka tuh sebenarnya tuh nggak mandi. Oke. Yeah. And if Western food is the highest, Yeah. there won't be any colonization, right? Ya, of course. Yeah. Ya, yang aku bingung adalah mereka menjajah Indonesia untuk spicesnya, Spices, iya. tapi mereka di Belanda nggak pernah pakai. Nah, nanti ada Makanannya orang Belanda. mereka hambar, bro. Oh ya, ya. Betul, hambar nggak ada spices. Gak ngerti cara pakainya kali. So that's Tapi mereka how kan udah you. menjajah kita kan hampir Iya. berapa ratus tahun tuh. Cuma tetap tidak dimaksimalkan. So do you need this one also like Ya, this? can you do that? Of course. Oh, of course. Bisa Felix can do ini that. dibuang ya. Aku nggak suka bagian yang hijau. Hijaunya buang. Ya bagian kulit yang pertama dibuang aja. Ini ya berarti? Enggak, itu udah. Oh, ini udah tadi. Ya, tapi ini bisa juga sih. Kok bisa kebuka gitu? Ini dia apa? Ini dibelah ya? Iya, dibelah 2. Bahkan ngebelahnya nggak simetris. Hey. I'm gonna teach you guys a way to dice. Oh ya. Oke. Cause that's a slice. Oke. Jadi dice tuh gini dulu. Oke. Ya. Nah, sebenarnya sih bisa dipotong lagi, tapi onions Indonesia tuh bisa misah-misah kalau misalnya udah di-fine. Nah, habis itu udah. Yang profesional motongnya bisa gitu? Wah. It's a different level. Iya. Ini
jadi bagian yang nggak kena. Soalnya kan kita kan kalau motong kan nggak sampai semuanya. Betul, kena tangan lah. Iya, berarti ini baru bisa dipotong. Oke. This is the dice. Coba yang ini Michelle. Coba dong. Lihat nih. Tuh. Woi. Aku agak ngeri deh ngeliatnya motong. Tuh lihat nih Koi. Tuh Koi. Nggak pecah lagi. Pecah, pasti pecah nih. Masih pecah. Ini pasti pecah. Nggak apa-apa sih dia. Udah aku aja. Takut aku cara dia megangnya. Gampangan ngomong daripada masak. Iya memang. Kamu udah belajar masak berapa lama Michelle? Aku tuh nggak sekolah masak karena nggak boleh waktu itu. Why? Karena waktu itu tuh bukan profesi yang keren. Iya sih. Kayak zaman aku ke sekolah gitu, my mom kayak, kamu mau ngapain? Emang nanti kamu mau kerja di restoran? Apa kamu mau kerja di hotel? And I'm like, yeah, I just wanna cook. Tapi ya akhirnya bidang yang aku masuk di universitas itu fashion marketing. Fashion? Jauh ya, lumayan ya. Jauh. Dan aku juga menyadari bahwa waktu itu tuh maybe that's what I wanted gitu, kayak maybe that was the closest thing. Soalnya zaman dulu fashion was a thing. Yeah, that's right. But you know, I want my second children to be like cooks. Ya nggak sih, I feel like this is a profession yang bisa ditekuni karena it's very disciplined. I think you have to wake up and you have to prep, you have to think about other things before you do something. Dan memberikan kebahagiaan. And in some ways, fashion is like that too. If you're the fashion designer, tapi if you're like bidangnya yang lain, ya mungkin beda lah ya. And also, I did not like the industry. It was a very capitalism. I mean capitalism is one thing, but tapi makanan is also capitalism. Dari semua segi ada food, ada juga. Tapi ya. But it give someone happiness with your cook. Baju juga sih sebenarnya. Bisa juga. Baju bisa juga. Tapi menurutku different, because misalnya contoh gini. Emang makanan lebih primer sih. Iya. Jadi kalau kayak ada anakku misalnya kayak ngasih aku makan, aku senang banget rasanya. Can you pass this one? No, yang ini jangan dipotong. Oh, yang ini jangan. Yang ini jangan, betul. Oke. Ini nih kalau mau nih. No. Let Michelle do it. Udah. Because you know, like this, it's very different. Lihat perbedaannya yang dipotong Ustadz Felix sama yang dipotong Chef Michelle. Ini pantatnya. Saya berhenti membantu karena saya tahu diri. Iya. Enggak, kamu membantu. Bukan dia khawatir, lihat lu. Sama kayak anaknya bantuin kayaknya, kayak kalau gue lebih ke khawatir. Ini orang kayaknya akan melukai dirinya deh. Iya, habis tadi cara megangnya juga, oh no. Takut bisa melukai diri. Dia potong kok bisa jadi kecil, kita potong jadi gede ya? Kenapa bisa begitu? Dia cepat banget tuh. Thanks guys, Terus, lu belajar masaknya di mana? Emang dari dulu suka masak, dari kecil tuh emang suka masak. Tapi tidak ada pendidikan formalnya? Tidak ada pendidikan formalnya. You know, Michelle, I just wanna cry now. Karena emang ini bawang. Aku pun juga mau nangis. Sedih ya, kisahnya sedih banget ya. No, but you know, I told my mom this. Aku bilang, at the end of the day, we all learn. Even though you want to do something, right? Di dalam hidup lo. Bentar, bersihin. Iki yo. Itu sumak. Apa itu? Sumak itu spices dari Palestina khas. Biasanya dipakai ada di sana. Sumak ada di daerah Mediterranean. Biasanya dipakai untuk salad. So what's your mother told you? No, I mean I told my mom. Soalnya aku bilang ke dia sebenarnya jauh-jauh kita belajar yang sesuai kemauan ibu kita misalnya. Akhirnya nggak kita kerjain, we'll come back. We have to
find our identity. Right? Yeah. We have to find ourselves. At the end of the day, you do all of these things yang misalnya you know your purpose, but akhirnya mengerjakan hal yang sesuatu. Ujung-ujungnya you will find your way back to your purpose. Of course. Yeah. And It's so, coming back. you know, I told my mom, I was like, the moral of the story is never listen to your parents. Just do what you want. It's very dangerous, you know. Whoa. And then she was like, I think Rizko is very agree with you. Yeah. Tapi enggak ya. Tapi maksudnya kalau misalnya when it comes to purpose and passion, I think as a parent juga you're like this kayak motong bawang aja kayak you're afraid they will hurt themselves. But part of growing up is learning something sometimes that you need to make mistakes. Of course, Karena gini, nggak semuanya harus bisa dibantuin sama orang tua kita. Orang tua tuh selalu mau yang baik, tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang kita mau juga. Iya. Nah, artinya harus ada negosiasi itu tadi. Orang tua selalu mau yang baik, tapi belum tentu itu yang terbaik buat kita. So, how's your parents now? Like looking at you now? Is he proud? My mom's a chef now too, so. That doesn't make any sense. Is she inspired from you? Or? Enggak. Dia juga nggak sekolah formal, but she's been cooking since she was 19 because abis dia kan dari Shanghai kan, terus dia nikah sama bapak aku, tinggal di sini dan dia tuh kangen makan makanan dari rumah. Oh, I see. Dan terpaksa lah kalau misalnya you are an immigrant, then this is everyone's story. If you immigrate from another country, you miss the taste of home and you don't know anyone else who can make it, so then you end up trying to make it yourself. So the food is connection to your home. Yeah, food is connection to your home. Food is connection to your past, your history. Connection to our objective now. Yeah. Because we are doing it for our friends in Palestine. Yes. In Gaza. So, I think this meat udah. Ya, kayaknya mungkin udah 15 menit. Nih ya, darah-darahnya udah keluar di bawah. Yeah, I think now my mom is very proud of me. Oh iya, ada darahnya. Karena aku sudah bisa motong bawang. Saya bisa motong daging. Walaupun ternyata kegedean, kata Chef Michelle. Gak usah karena kepotong dulu. You know, Michelle, dulu aku like kelinci percobaan buat mamaku. Kenapa? Sering dia suka masak. Dicobain? Coba kamu coba. Gimana? Terus akhirnya? Aku pikir aku jadi punya gen masak sekarang. Ini banget ya, motong bawang terus passion nih, gen. Agak jauh nariknya. Agak jauh ya. Agak jauh nariknya. Tapi kan we learn to cook through our parents juga. Iya, of course. Siapa lagi yang kayak ngajar kita makanan enak dan bla 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 ya orang tua kita. Kata orang makanan enak kan makanan orang tua yang terbaik. Karena bring back memories. Ya, tentang hidup-hidup waktu itu ya. Pengen nangis. Aku dari tadi udah nangis. Jangan nangis deh. Bawangnya deket mata. Iya. Oke, I will tugasin kalian. Oke, aku siap. Apalagi nih? Untuk ini ya, sangrai. Nah, udah nggak pakai pisau mah harusnya udah nggak deg-degan dia. Ya, just masukin ke sini. You don't have to brown it all. Nanti tinggal dimasukin ke sini. Habis Tapi udah tunggu panas dulu sekarang. Udah panas. Oke. Kamu mau ambil juga? Aku dari belakang ya. Panas bener. Gini nih, jangan satu-satu. Ya kan tadi kan ada. Satu-satu, jangan don't crowd it. Tuh, satu-satu. Oh, satu-satu. Ustadz Felix tuh mengajarkan kesesatan. Satu-satu. Oke, aku yang naruh, yang distribut, yang Michelle yang distribut. Iya, saya komentator. Jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak-banyak. Oke. Oh, dikit-dikit aja. Ya, kita per batch aja ya. Ustadz Felix. Like, you want to try? Ya, because Kaget, gila, kaget banget sumpah. Ini roh makanan. Dia selalu datang ketika ada sesuatu yang wangi. Siapa namanya? Kawanasi. Kawanasi. Oh, nasi. Kawanasi makannya? Nasi. Ini see if you overcrowd it, then. It leaves stains. No, it's not stains. Kayak air-airnya keluar. See what you did, Stad.
Nggak apa-apa. We Anyway, we need to blame him. we learn from our mistake. no, it's okay. I'm just letting you know. But for this recipe, it's fine because we just need to brown it a little bit aja. Nggak usah sampai. No, don't go easy on him. Ya kabur. Udah rohnya kabur, ternyata masih lama katanya. Potongan siapa nih? Gede banget nih. Nah, tadi saya udah kecil-kecilin. Ini gede banget kemis tuh. kayak di bawah. Tapi nggak apa-apa lah, nanti paling ada yang dapat daging gede banget. Itu Michelle nih orangnya baik tuh. Iya. Tiap kita, ini nih ada yang salah nih, dia tuh selalu tenang, Menyemangati apa-apa. Selalu di encourage nih. Abisnya dia langsung ini. Positif banget orangnya. Oh, tapi untung you don't work with me in the kitchen karena Oh my god. You're very. I mean like I think all chefs have Yeah, tendency to get angry in the kitchen karena nggak mungkin ya. We want things to come out on time. Yeah. We want things a certain way gitu. Like in the films, they always shouting each other. Yeah, I mean even I shout in the kitchen juga. Nggak mungkin enggak. Karena kita kerja di dapur. Kayak film Ratatouille itu ya. Udah jadi war zone kitchen. Kita jadi kayak bapak-bapak yang bertanggung jawab gitu ya, Pak. Iya. Ada ini sih, ada pipe takut diomelin juga. Iya benar. Aku aja. Itu dibalik. Nah. Ini aku bayangin Reja tuh kalau dipotong kayak gini. Ya. Kacau aja. Ngapain kita bayangin? Langsung aja. Langsung aja. Maaf ya, Snorlax tuh. Tapi aku baru lihat chef yang peduli pada kemanusiaan. Salah satunya adalah Chef Michelle. Masa? Benar? Iya serius. Makanya itu interesting banget bagi Enggak aku. banyak. Tapi Tapi yang bener-bener speak up But about Gaza. how can you be a chef and not talk about people starving? You know what I mean? Okay, I see. Yeah, because I think a lot of chefs have, even though they don't speak about it, I'm sure they're thinking about it. You know what I mean? ya, betul. Ya, tapi kan you brave enough to talk tuh. Ya. You brave enough to speak up. Aku lihat di luar negeri juga ada chef yang dia masak pakai ini, semuanya kosong. Oh iya. Terus dia pura-pura makan. Ini ya, simbolis. Ya, menunjukkan bahwa saya nggak ada yang bisa dimakan di Iya. sana. Jadi memang chef kayaknya memang betul kata Michelle. Chef itu harusnya paling sadar ketika orang lapar. Iya. Ya mungkin siapa ya chef yang itu yang terkenal itu Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Iya. Mungkin dia juga mau masak tentang Palestina kali ya. Kita bantu boleh. Boleh. Mr. Gordon, if you need help, we will help you. Aku udah bisa potong onin. Aduh, gua nggak bisa apa-apa lagi. Lu kan bisa ngomong. Yeah, I can do the talk. We walk the talk. Not only chop the talk. Oh, Pak, bercanda. Meme di mana-mana sih. Meme apaan ya? Aduh, ditanya lagi gimana jelasin ya? Mau dituang? Oke. Nah, kamu mau kehormatan Mau ini? Mau dong, Bang. Ini apa nih? Sesajen. Iya, ini Tuangnya basically diapain? it's the spices aja yang kita bakal masak. Semuanya nih? Yeah, just put the whole thing in. Semuanya. Taruh aja sama Semuanya aja, langsung tuangin ditumpah. aja Nah, semua. Oke. Nah, semuanya. Iya, bagus. Tepok-tepok lah. Pakai tangan di sini. Nah. Seru ya hari ini ya. Suruh. Kita mundur dulu. Saya tidak pernah memasak, sekali masak hidangan Palestina. Langsung pro gitu. Langsung. Udah bau mastiknya. Tapi sumpah ini baunya enak banget ya. Lapar. Oh, stew. Wow. Ini makanya aku suka kalau daging tuh di browning dikit dulu. Karena Supaya, kan bau-baunya kan nempel nih. Iya. Terus baru akhirnya dia. we just take like some of the spices and then Bau-bau we kebakar throw. itu. No, this is like the good stuff. Jadi kayak kaldu gitu gak sih? Iya, ini kaldunya.
basically nanti ini dituang lagi ke sini. Tapi no waste jadinya. You really use. No waste. Terus nanti ini pancinya bersih karena kan kita rebus. Ini kita lagi nyuci pancinya ini. Menghilangkan, mengangkat seluruh aroma. Iya. Ini kayak telur aku lihat ya. Iya. Wangi banget. Enak, wanginya ini kacau. Jadi kebayang ya, maksudnya kita di sini ngelakuin masak untuk Feed Gaza Now, untuk memberi makan orang-orang Gaza. Tapi terus terang memang kita sedih ya, ketika kita bisa makan tapi mereka enggak. Tapi inilah caranya untuk memperkenalkan. Karena tujuan kita memang mungkin kita nggak bisa beri makan semua orang Gaza, tapi dengan bantuan teman-teman sekalian kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk teman-teman yang ada di Gaza, Feed Gaza Now itu. Dan ini juga reminder buat orang-orang yang bilang kalau mau ngebantu harus kesana ikut perang segala macam. Enggak. Ngebantu bisa dengan berbagai cara, tidak harus dengan berperang langsung. Ayolah, lebih bijak lah. Bahkan kalau Anda pun seorang roh, Anda bisa tetap membantu. Dengan cara? Tadi. Oh, dengan menunjukkan antusiasme. Saking ini loh, saking memikatnya bau-bau makanan ini. Tadi ada kawan nasi datang. Terus cuma ngeliat-liat, perutnya tadi udah kebuka ya kita lihat di perutnya, mulut di perutnya tuh, mana tuh kawan nasi itu? This is the bread yang kemarin kita bikin. Yang Michelle bilang agak apek. Iya. Let me. Tapi I mean you can smell it a little bit, but it's okay. But it's like very wangi. Wangi itu apa sih? Kalau ini dibilang apek nggak apeknya gimana? Iya. Enak aja. It's like sourdough. Tapi padahal tepung yang kemarin aku pakai itu apek. Berarti ini berkah namanya. Iya. Tapi ya berarti ya. We don't mind, it's okay. Ini berapa lama sih bikin roti gini? Tergantung. Biasanya didiemin semalaman. 10 menit. 10 menit. 10 menit is just kneading it. Roti itu paling gampang dibikin, cuman nunggunya lama. Iya kan? Ya lebih lama dinunggunya. Biasanya ibuku nungguin 4 jam gitu untuk supaya mengembang. 2 jam rice, terus you punch it down, and then you make it into rounds, and then you can cook it. Oke, ini mau aku rebus di sini aja. Kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang naik, baru kita buang. Kotoran apa yang naik? Ya ada sisa-sisaan darah gitu. Itu artinya tau nggak apa? Ketika panas, impurities will come out. Jadi ketika situasi-situasi itu lagi nggak enak, biasanya orang-orang munafik muncul kan? Yang kotor-kotor muncul. That basically semuanya disambungin. That basically on Quran, misal. Oh ya? Ini kayak itu impurities. Like the oil. You can see there's blood in the itu supaya ini kelihatan clean. Ini tuh kotoran-kotorannya kelihatan banget. Karena tadi Michelle udah bilang dari awal bahwa saya masakan Palestina sangat mementingkan kebersihan, cleanliness. Kita tunggu nih. Jadi artinya untuk suatu masak itu perlu waktu. Aduh, bagus banget lagi quote-nya. Setiap step. Tapi waktu itu yang tidak ada pada saudara-saudara kita di Gaza. Benar. Jadi kalau teman-teman mau untuk memberikan mereka waktu dalam tanda kutip, nah ayo gabung dalam Feed Gaza Now. Jadi kalau ada orang mau bantu itu mereka kemana ya Michelle ya? Nanti kita ada linknya. Ada linknya you can donate through the link. However much you want bisa dipilihin. Jadi nanti di linknya itu tuh bisa ada kayak dikasih paket-paketnya. Yang segini bisa untuk berapa orang, yang ini mungkin bisa untuk obat dan segalanya. Itu bisa dipilih. Ya kita berharap meskipun ini adalah sebuah hal yang paling rendah yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita di Gaza ya. Tapi ini penting banget karena menyangkut dengan kalau misalnya gini, mereka yang di sana yang berjuang, kita yang menguatkan lewat makanan. So kemarin ada yang nanyain, Kak, yang di sana tuh pembantaiannya tuh makin
makin parah. Yeah, unstoppable. What else can we do gitu kan? Yeah. It's like, it feels like we can't do anything. And I'm like, Of course. well, actually, one is to speak up, 2 is for awareness, 3 is help any way we can. Kayak if we have a little bit to tide over yang kesana, yang mungkin bisa bantu seorang anak yang bisa makan nasi untuk 1 hari, that's still doing something gitu. Ya. Dan itu juga buat yang orang-orang tadi yang kalau peduli mah sana perang gitu. Ya, Terus kalau peduli mah harusnya demo gitu kan. Ya, enggak juga. Enggak kan harus. banyak yang kesana langsung. Banyak orang-orang gitu. Saya sih jujurnya takut, Tapi karena saya takut, jadi saya kebayang di sana situasi menyeramkan apa. Dan itu kenapa kita berempati dan bersimpati jadinya. Betul. Dan sebenarnya tadi yang Michelle bilang, yang paling besar yang bisa kita lakukan justru speak up. Iya, karena problematiknya. That's the minimum, I think. That's the minimum. That's the more minimum. Or yang the bare minimum is not closing your eyes. Kayak you see it, and then ya udah, you just have to bear witness aja. That's the minimum that you can do. You know, my teacher, professor, said to me, because the problem is not the physical problem, but mind problem. So speak up will cure that problem. So yeah, that's the most important, I think. Speak up. Agree with that. So Michelle, how long have you been learning about the issues in Gaza? So pas pertama kali itu 2021. Oke. 2021 tuh baru kayak Al-Aqsa tuh baru dibom. Terus kayak ini orang lagi rame ngomongin Palestina, aku baru pertama kali di hidup aku ya. Kenapa sih gitu? Emang ada apa sih di sana? And then pas dibaca sejarahnya, lama juga ya. Actually, it's been going on for quite some time. Because like if you look at it, we can't just look at it dari satu peristiwa kan. Kita harus lihat dari peristiwa ini sambungannya kemana lagi. Sambungannya kemana lagi sih? Dari awalnya kemana sih? Terus habis itu dari kemana sih? Karena ujung-ujungnya kan you really dig into it, right? And it happened not October 7. It didn't happen in Al-Aqsa. It happened 75 years ago. Yeah. Nakba. Even actually sebelum Nakba juga before udah terjadi. Nakba. Before Nakba, which is already like 1919, which is when Zionism entered for the very first time. After World War I. Nih. Tapi Michelle, dengan lu banyak speak up isu Palestine, apakah ada dibully gitu-gitu? Dibully orang Zionis. Pro-Zionis atau sering malah. Sudah dibully sama Tapi kayak aku ngerasa kayak akhir-akhir ini jarang mereka datang ke IG aku ya. Ya karena takut diracun kayaknya. Nggak tahu sih. I don't know why, but do you feel like more people are talking about it or less people are talking about it? More people. You think so? It's never been like this before. Because aku pelajar tentang Palestina 2009 dan people always forgetting it. But tapi compared to 1 year ago maybe, sekarang tuh terasa less loh sebenarnya. Yeah, that's what I'm trying to say. Because I feel less actually. Tapi pemahaman orang-orang naik. Yes, that's it. Yang pemahaman orang tuh makin lebih aware what's actually happening, and I think that's something level that the years past have never done before. Tapi I also feel like orang don't speak up about it as much as they. I feel as usual. But there was another person who was talking to me. No, but I feel like they were speaking up more, and I'm like, maybe I'm looking at it because I'm also fatigue, you know what I mean? Kayak udah kayak how come it's still happening? So I feel like nothing is really. Dan untuk urusan kita di blok. Kita benar-benar nggak bisa ngomong secara benar-benar platform, nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan cara lain. Ya contoh kayak gini masa. Tapi aku lihat pemahamannya naik. Jadi gitu. The comprehension of the people regarding the terms of Palestine is going up. Yeah, it's good, I think, on the right track. You know, 5 years ago, it's impossible to find people like you, or like. Agree with that. 5 years ago, I don't think I was talking about it. To be like, let's just be fair. Yeah, of course. Yeah, that's why. Yeah. But I think a level of awareness tuh sangat-sangat. Yeah, they said that this is like a blessing in disguise. You know, I don't know whether I have to be grateful or I have to be like. Lihat semua ini sedih gitu maksudnya. Karena ada bagusnya juga. Karena ternyata dengan kejadian ini lebih banyak orang yang aware dan ikut speak up, menyuarakan dan ikut mendukung karena mereka belajar dengan sendirinya kan. Ya kayak Michelle aja. Betul. Ternyata kejadian ini 5 years ago we don't have like spirit. Look at this. Belum mulai naik. Ketumbar. Ketumbar. Benar nggak?
Mana? Yang tadi. Yang hitam bulat. Lada. Oh, lada hitam. Ketumbar yang mana? Ketumbar kan kuning warnanya. Tipikal bapak-bapak. Baru motong daging sama bawang udah so tahu. Gitu tuh. Aku akui sih. Gatel banget pengen aku angkat tapi apa? harus tunggu. Pengen apa? Pengen aku angkat tapi aku harus tunggu. Iya, padahal lulusan IPB loh, masa nggak tahu ketumbar? Aku lulusan IPB tapi aku tahu pohonnya. Oh, aku nggak tahu pohonnya sih. Kayak aku tahu bijinya kelihatannya kayak apa, bubuknya kayak apa, tapi pohonnya aku nggak tahu. Berarti emang spesialisasi tanamannya aku tahu. Pohon-pohon deh. Emang kuliahnya sampai pas di pohon, pas belajar biji-bijiannya doi nggak masuk. Lebih milih belajar Islam kalau nggak salah waktu itu daripada belajar biji. Pertama kali nih saya akan. Dan pertama kali kita bukan hanya masak. Bukan hanya kita masak kan di sini kan, tapi untuk satu campaign. Iya. Itu yang penting tuh. Karena masak setiap orang bisa sih. Ya. Nah, cuma yang beda adalah campaignnya. Dan emang kan sekarang kan serangannya makin parah ya. Iya. Bahkan udah kemana-mana kan. Yang terakhir di Yaman tuh yang airport. Betul. Untuk beberapa bulan ini benar-benar negara penjajah itu udah bilang mereka akan membuat lapar sampai mati. Iya. Mereka udah lebih terang-terangan sekarang. Iya, openly state. Iya. Jadi kalau ibuku masak, nah ini harus dibersihin nih. Nah, udah tahu soto-soto ya nih, kotorannya. Itu buat videografer. Kotor-kotor. Gross. Itu buat videografer. Itu buat videografer. Kalian lihat kelakuan bos. Makasih Ustadz. Keluar terus kotorannya. Oke. Wah. Tutup. Dipres. Masih susah. Apa tuh? Semoga tidak bocor. Amin. Karena lumayan tinggi sih tadi airnya. Dagingnya banyak. Yaudah ini kita tunggu 1 jam. Oke. Sambil kita tunggu 1 jam kita nyiapin. Ini aku mau ini ya. Baking. Nyalain api. Kasih nggak? Udah rasain. Dia mau. Do you want to reveal yourself now? Oke. Reveal to us. Oke. Reveal to us. Aku rasa kayaknya makannya begini ya, pakai roti ya. Ya. Ya, pakai roti terus dicubit ya kayaknya ya. Bisa dicubit, bisa pakai sendok.